Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Teknik Sampling dan Survei. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai cluster sampling. Nah, cluster sampling merupakan suatu penarikan contoh atau sampling acak sederhana di mana unit penarikan sampelnya itu berupa kumpulan atau gerombol ya, atau bisa kita sebut juga dengan cluster dari beberapa elemen. Nah, alasan yang pertama kenapa kita harus menggunakan cluster sampling adalah kerangka penarikan cluster sampling itu berupa daftar semua elemen, populasinya tidak tersedia. Yang kedua adalah biaya cluster sampling lebih murah bila dibandingkan dengan penarikan contoh acak sederhana atau acak berlapis. Contohnya adalah jika seorang peneliti ingin menduga rata-rata pendapatan rumah tangga di suatu kota besar. Nah, bagaimana seharusnya peneliti tersebut akan menarik sampelnya? Nah, bila menggunakan penarikan contoh acak sederhana, itu diperlukan kerangka sampel yang berupa daftar semua rumah tangga di kota tersebut. Jadi kita bisa tahu N semuanya dan rumah tangga pertama itu siapa, kedua siapa, dan seterusnya. Dan ini rasanya tidak mungkin dan biayanya mahal, kecuali kalau kita memintanya dulu ke setiap kelurahan, kemudian atau mungkin setiap kecamatan. Dalam satu kota ada berapa kecamatan, itu juga sudah cukup banyak ya, dan listnya juga sangat banyak sekali. Untuk ini kita dapat lakukan dengan membagi kota tersebut dalam blok-blok atau RW-RW. Jadi kalau misalkan kota, boleh aja kita baginya per kecamatan ataupun per kelurahan. Jadi nanti tinggal kita lihat ada berapa jumlah kecamatan atau kelurahannya ya. Kita anggap itu adalah blok-bloknya. Kemudian dari situ nanti ada misalkan dalam satu kota itu ada 30 kecamatan, misalkan kita ambil kecamatan aja, berarti kita ambil 2 atau 3 kecamatan saja, karena satu kecamatan itu sudah cukup besar. Atau kalau mau kelurahan, berarti nanti satu kota besar itu misalkan ada 200 kelurahan, jadi kita ambil 20-nya, 20 kelurahan saja, atau bagaimana seperti itu ya. Nah, itu akan dipilih, jadi nanti kecamatan atau kelurahan yang kita ambil itu kita milihnya menggunakan acak sederhana ya, simple simple random sampling juga bisa. Nah, untuk menarikan contoh bergerombol itu sama aja dengan cluster sampling ya. Yang pertama adalah unit penarikan contohnya atau sampelnya itu terdiri atas kelompok atau gerombol yang lebih kecil yang disebut dengan elemen atau subunit. Tadi kan ada yang paling tinggi di suatu kota itu ada bawahnya, subunitnya adalah kecamatan, subunitnya lagi adalah kelurahan, subunitnya lagi itu adalah RW, subunit kecilnya lagi itu adalah RT, seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita pilih mana, mulai dari kecamatan atau kelurahan atau RW atau RT. Yang kedua adalah penarikan sampelnya. Penarikan sampel clusteringnya itu adalah suatu contoh acak sederhana di mana setiap unit penarikan contoh berupa kumpulan atau gerombol dari elemen-elemen. Jadi nanti ada berapa kelurahan atau kecamatannya dalam satu kota, terus kita akan ambil berapa. Nah, untuk pengambilannya itu kita menggunakan yang simple random sampling. Penarikan contoh bergerombol lebih murah daripada contoh acak sederhana atau berlapis apabila biaya untuk memperoleh kerangka penarikan contoh yang berupa daftar semua elemen populasi adalah tinggi atau biaya pengamatan meningkat sejalan dengan jarak. Karena memang satu kota itu juga cukup besar, oleh karena itu kalau kita mengambil ke setiap kecamatan juga agak susah dan pastinya jaraknya jauh sehingga kos yang dikeluarkan untuk survei itu pun juga banyak atau tinggi. Untuk prosedurnya, itu yang pertama adalah kita tetapkan dulu gerombolan yang sesuai dengan permasalahan atau elemen dalam gerombol seringkali secara fisik berkaitan erat atau memiliki karakteristik yang sama. Jadi kita boleh, karena kita memang nanti itu mengambilnya ini adalah satu kecamatannya aja atau satu kelurahannya aja atau beberapa kecamatan atau kelurahannya saja, berarti nanti itu memiliki catatan bahwa
semua kelurahan atau semua kecamatan yang ada pada kota tersebut itu memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, kita bisa mengambil beberapa sampel atau kelompoknya saja, karena mereka memiliki karakteristik yang sama. Kemudian yang kedua adalah membentuk kerangka penarikan contoh berupa daftar semua gerombol dalam populasi. Jadi kalau kita satu kota itu ada 20 kecamatan, berarti kita harus tahu list kecamatan dari 1 sampai 20-nya. Kemudian melakukan pemilihan contoh gerombol dengan teknik menarikan acak sederhana. Baru setelah itu kita menggunakan yang acak sederhana, yaitu memilih kecamatan mana yang akan kita pilih, itu yang menggunakan acak sederhana. Oke. Untuk menduga nilai rata-rata populasi, kita akan menduga rata-rata atau mu dari suatu populasi itu dengan Y bar, yaitu jumlahan dari YI per jumlahan dari MI. Nanti di mana MI-nya adalah banyaknya elemen dalam gerombol ke I. Sedangkan YI-nya itu adalah nilai pengamatan dalam gerombol. Jadi yang kita amati itu apa? Itu adalah YI. Sedangkan N-nya itu adalah banyaknya gerombol yang terpilih, ya. Nanti akan lebih jelas ada pada contohnya. Kemudian penduganya, penduga mu itu memiliki varian, ya, dimana varian dugaannya bisa dihitung dengan rumus ini. Yang kedua, nah jika M-nya tidak diketahui, maka M bar itu bisa diduga dengan M kecil bar, ya. Dimana galat bakunya itu berarti akar dari varian ini. Sedangkan selang kepercayaan rata-rata populasi P1 minus alfa 100% itu bisa aja seperti ini, dimana nanti di sini ada galatnya, ya, Z alfa per 2 kalikan dengan standar deviasi dari penduga mu-nya. Seperti itu. Kemudian N itu adalah, kita harus tahu N adalah banyaknya gerombol dalam populasi. Berarti tadi kalau misalkan satu kota itu ada 20 kecamatan, berarti N besarnya adalah 20. Kemudian N kecilnya adalah banyak gerombol yang dipilih. Misalkan kita ambil dari 20 itu kita ambil 2 kecamatan saja, berarti N kecilnya adalah 2. Kemudian banyaknya elemen dalam gerombol ke I, berarti nanti M kecil itu adalah kita ada mensurvei berapa orang, ya, berapa orang dalam satu kecamatannya. Kemudian M barnya dihitung dengan rata-rata setiap MI atau M besar. Jadi bedanya kalau M kecil itu adalah yang contoh atau sampel, yang M besar itu adalah untuk yang populasi. Kemudian YI-nya adalah pengamatan yang kita amati pada gerombol ke I-nya. Nah, ini adalah contohnya. Seorang peneliti mengambil contoh bergerombol berukuran N kecil sama dengan 25 blok dari N besarnya 415. Jadi di sini kita tahu ada dalam satu kota itu ada 415 kelurahan. Misalkan gitu aja, ya. Ada 415 kelurahan, kita mengambil 25 kelurahannya saja. Kemudian dicatat pendapatan rumah tangganya. Nah, di sini untuk yang kelurahan 1 itu adalah banyak rumah tangga dalam satu kelurahan yang kita ambil itu cuma 8 aja. Jadi nanti di 8 ini nanti ketemulah pendapatan orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai orang ke-8 kita rata-rata, maka disinilah pendapatannya yaitu 96.000. Itu untuk yang kelurahan pertama atau gerombol pertama. Untuk yang kedua dan seterusnya juga seperti itu, diketahui nanti totalnya adalah yang kita survei rumah tangganya ada 151 dari 25 kelurahan. Nah, dari situ kita akan menduga rata-rata pendapatan populasi pada satu kota, ya. Oleh karena itu kita hitung jumlahan YI-nya. Jumlahan YI-nya kita tahu yaitu 1.329.000 dibagi dengan total dari MI-nya atau banyaknya rumah tangga yaitu 151. Maka rata-ratanya adalah sekian, ya. Kemudian kita akan menghitung
Ragam dugaannya yang ditentukan sebagai berikut. Karena ragam dugaan itu rumusnya adalah seperti ini, berarti kita harus menghitung ininya terlebih dahulu. Ya, kita harus menghitung ininya terlebih dahulu. Di mana ini ya, rumus dari ini bisa saja yaitu 2 ya. Sorry, ini sama dengan, anggap aja ini A plus B, pakai rumus yang ini, berarti kan kita tahu kalau dikuadratkan ada jumlahan, berarti dia adalah jumlahan dari AI, ya kan, A kuadrat kan, A kuadrat, kemudian karena ini minus berarti masih ingat pangkatnya dikalikan A dikalikan B, berarti kan 2 kali YI min Y bar MI, berarti di sini yang konstanta kita bisa keluarkan yaitu minus 2 Y bar, ya, kemudian sigma YI kalikan MI. Ya. Oh, sorry, ini Y ya, bukan A ya. YI. YI dikuadratkan. Kemudian ini adalah yang belakang, Y dikuadratkan minus jadi positif. Kemudian Y bar itu adalah konstanta, berarti nanti jadinya di sini Y bar kuadrat. Kemudian MI ini masih berjalan indeksnya, berarti menggunakan sigma. Sigma M, karena ini ada kuadratnya, berarti kita juga butuh kuadrat. Seperti ini, ya. Oleh karena itu, kita akan menghitung dulu nilai dari sigma YI, kemudian hitung dulu nilai dari sigma YI MI, dan kita hitung nilai dari sigma MI kuadrat. Nah, setelah kita hitung, kita peroleh nilai dari sigma YI kuadratnya ini, nilai dari MI kuadratnya ini, kemudian nilai dari YI MI-nya adalah ini. Baru kita masukkan ke rumusnya ini, maka nanti hasilnya adalah ini, ya. Kemudian setelah ini selesai, baru kita menghitung nilai dari varian rata-ratanya. Tapi di varian rata-rata kita ada M bar kuadrat. M bar kuadratnya karena tidak diketahui dalam soal, maka M bar kuadrat itu bisa kita duga dengan jumlahan dari MI per N-nya, yaitu 151 dibagi dengan banyaknya kelurahannya tadi, yaitu 25, sehingga nilai M bar-nya adalah 6,04. Kita masukkan di sininya, N besarnya adalah 415, N kecilnya adalah 25, M bar-nya adalah 6,04. Kemudian hasil dari sigma YI min Y bar MI-nya adalah ini, dibagi dengan N-1-nya, yaitu 25 minus 1. Hasilnya adalah ini. Ya, ini masih varian, sehingga kalau mau standar deviasi merupakan akar dari varian, sehingga standar deviasi rata-rata dari populasi adalah 808,57. Kemudian kita buat selang kepercayaannya, yaitu 95%, berarti alfanya adalah 0,05. Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Kita masukkan Y bar-nya 8.801,32 dan S-nya atau standar deviasi dari rata-ratanya adalah 808,57. Batas bawah itu dengan pengurangan dari galet bakunya, ya. Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi rata-rata merupakan galet baku dari untuk menghitung selang kepercayaan rata-rata populasi. Untuk batas bawah berarti dia adalah dikurangi dengan galet bakunya. Kemudian kalau batas atas adalah penjumlahan. Berarti kita tahu bahwa pendapatan rata-rata populasi dalam satu kota itu adalah 7.216,53 sampai dengan 10.386,12. Nah, di sini perlu hati-hati bahwa kita tahu tadi datanya adalah sampai dengan juta, ya, hati-hati. Karena sampai dengan juta, 1 jutaan berarti ini adalah benar-benar cuman 7.000. Sorry, sebentar. Kita cek lagi pendapatannya sekitar puluhan, ya. Hati-hati di sini bahwa berarti nanti perlu lagi kita lihat dari ininya, ya. Berarti ini mungkin dikalikan berapa?
karena ini sudah pasti ya, Y barnya adalah 8.000-an sekian ya, karena ada banyak rumah tangganya jadinya sekitar segitu. Berarti ini memang 7.216,53 sampai dengan 10.386. Karena ini adalah pendapatan ini adalah pendapatan bukan rata-rata ya, tapi pendapatan dari 88 orang pada gerombol pertama. Jadi di gerombol pertama itu ada 8 orang kan ya, atau 8 rumah tangga. Nanti data yang pertama adalah misalkan pendapatannya 3.000, kemudian ditambah orang kedua adalah 5.000 dan seterusnya. Berarti untuk 8 orang ini pendapatannya semuanya adalah 96.000. Jadi di sini bukan rata-rata, tapi total pendapatan 8 orang atau 8 rumah tangga dalam gerombol 1. Kemudian setelah kita tahu selang kepercayaan rata-rata populasi, kita akan menuju nilai total populasinya. Berarti total pendapatan dalam satu kotanya. Kalau yang tadi itu adalah rata-rata pendapatan rumah tangganya dalam satu kota, sekarang adalah total pendapatan dalam satu kota atau total populasi. Total populasi kita simbolkan dengan tau. Karena kita duga berarti kita harus ada topinya, yaitu bisa diduga menggunakan M besar dikalikan Y bar, di mana M besarnya itu adalah banyak rumah tangga ya, banyak rumah tangga dalam satu kota. Masih ingat banyak rumah tangga dalam satu kotanya ya. Kita kalikan dengan Y barnya. Y barnya yang telah kita peroleh pada sebelumnya, pada sini ya. Sehingga nanti M besar dikalikan sigma YI per MI. Ini adalah rumus dari Y bar. Kemudian kita hitung ragam dugaan dari total populasinya, yaitu varian dari tau, yaitu M kali Y ya. Tau-nya kan M kali Y, berarti kita jabarkan. M-nya ini adalah suatu konstanta. Bisa kita keluarkan berarti M kuadrat. Sisanya adalah varian dari Y bar, atau bisa kita tuliskan dengan SY bar kuadrat. Kemudian kita masukkan SY bar kuadratnya itu seperti ini ya. Kemudian kita ganti nilai dari M barnya, yaitu M besar dibagi N besar ya kan. Karena totalnya sudah tahu dibagi N besar. Jadi M besar itu adalah banyaknya rumah tangga dalam satu kota, dan N besarnya nano ya, itu adalah banyaknya blok atau banyaknya tadi kita ambil kelurahan, banyaknya kelurahan dalam satu kota. Kemudian karena ini dibagi dengan M per N yang dikuadratkan, ini kan sama aja dibagi dengan M kuadrat per N kuadrat. Karena dibagi kita bisa balik, jadinya adalah N per M. Nah, N per N, N-nya ini kemana? N-nya kita masukkan ke sini, oleh karena itu hasilnya seperti ini. Kemudian kita coret nilai dari M kuadratnya, sehingga hasilnya adalah N kuadrat, ya, N kuadrat dikalikan dengan N minus N per N. Kemudian ininya masih tetap seperti ini. Inilah ragam dugaan dari total populasinya. Kemudian kita bisa menghitung batas galak pendugaannya dari nilai total, itu adalah BG topi, itu adalah Z alpha per 2 dikalikan nilai standar deviasi dari total populasinya. Oleh karena itu selang kepercayaannya bisa kita buat seperti ini. Seperti biasanya, batas bawah adalah minus dari batas galak, sedangkan batas atasnya adalah jumlah atau plus atau ditambah dengan batas galaknya. Dari contoh yang tetap ya, seperti yang semula, kita misalkan dalam satu kota tadi ada 2.500 rumah tangga. Nah, berarti berapakah pendapatan total keseluruhan rumah tangga? Berarti bisa kita hitung ya. Sebelum menghitung totopi, berarti kita bisa tahu dari data sebelumnya N besarnya atau banyak kelurahannya adalah 415. Kemudian diambil sampel 25 kelurahan saja dengan rata-rata setiap rumah tangga pendapatannya adalah 8.801,32 dan varian rata-ratanya adalah ini, dan M dari sini kita tahu ini ya, M-nya adalah banyak rumah tangga dalam satu kotanya adalah 2.500. Oleh karena itu nilai dari totopi berarti
M kali Y bar. 2.500 kali 8.801,32. Hasilnya seperti ini, berarti satu kota itu ada total pendapatannya adalah 22.3.311,3. Ini masih pendapatan zaman dahulu ya. Karena pendapatan sekarang pasti berbeda ya. Karena sudah dalam nominal juta. Kemudian nilai varian dari total populasi berarti M kuadrat dikalikan dengan varian dari rata-rata ya. M-nya adalah 2.500, varian rata-ratanya juga kita masukkan, hasilnya adalah sekian. Kita butuh standar deviasi dari total populasinya, berarti akar dari ini adalah yang ini ya. Sehingga batas galatnya bisa kita hitung dengan Z alfa per 2-nya adalah 1,96, alfanya adalah 5% ya. Kemudian jika dihitung hasilnya adalah 3.961.992,241. Baru kita masukkan ke selang kepercayaannya, yaitu batas bawah dikurangi dengan total pendapatan dikurangi dengan batas galatnya. Kemudian untuk batas atasnya adalah total populasi ditambahkan dengan batas galatnya. Sehingga nanti hasilnya adalah pendapatan dalam satu kota yaitu dari 18 juta sekian sampai dengan 25 juta sekian. Seperti itu. Nah, bagaimana jika M-nya tidak diketahui atau banyaknya elemennya tidak diketahui? M ini adalah banyaknya rumah tangga dalam satu kotanya tidak ketahui, berarti nanti Y-barnya itu kita hitung menggunakan jumlahan YI dibagikan dengan N. Jadi jumlahan YI-nya tadi kan sudah kelihatan dan N-nya juga tahu ada berapa sampel ya, kita anggapnya seperti itu. Kemudian nanti di penduga tak biasnya dari total populasi itu adalah N besar. N ini adalah banyaknya kelurahan, jadi ini juga kelurahan, ini adalah nanti banyaknya total pendapatan ya, karena kita ambilnya per kelurahan atau beberapa orang saja atau beberapa rumah tangga saja juga boleh seperti itu. Baru nanti total populasinya bisa dihitung dari N besar dikalikan dengan rata-rata yang telah kita hitung tadi. Yang ini ya, bukan yang satunya, karena yang satunya adalah jumlahan YI per jumlahan MI. Kemudian ragam dugaan dari total populasi yang M-nya tidak diketahui, itu kan berarti nanti var dari N dikalikan rata-rata dari yang ini. Berarti N bar nanti rata-rata dari N kuadrat dikalikan varian dari Y bar T, itu Y bar T-nya adalah yang ini. Ya, yang ini Y bar T-nya. Jadi jangan sampai keliru dengan yang Y bar sebelumnya. Kemudian untuk selang kepercayaannya masih sama dengan sebelumnya. Yang pasti nilai dari Y bar T dan nilai T, kemudian nilai varian dari total populasi yang M-nya tidak diketahui itu berbeda dengan yang M-nya diketahui. Contohnya kita kembali lagi pada yang data pendapatan, itu berapa sih total pendapatan seluruh rumah tangga dalam satu kota tersebut. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa N-nya adalah 415, N kecilnya 25, kemudian jumlahan Y-nya, ya kita nggak pakai jumlahan MI, tapi kita nanti tetap menggunakan yang ini ya. Tapi kita menggunakan yang jumlahan Y-nya adalah 1.329.000. Baru Y-barnya kita hitung, ketemulah dia 53.160. Kemudian total populasinya berarti N besar dikalikan Y bar T. N besarnya adalah 415, Y bar T-nya adalah 53.160. Berarti nanti ketemulah total pendapatan dalam satu kota yaitu 22.061.400 rupiah ya. Kemudian kita hitung nilai dari varian total yang sekarang. Oleh karena itu N kuadrat dikalikan dengan N min N kecil dibagi dengan N besar
jumlahan YI min Y bar MI nanti yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan N kali N-1. Hasilnya adalah seperti ini. Baru kita hitung standar deviasinya, yaitu akar dari varian dan batas skalatnya ya, yaitu alfanya 5%, berarti Z alfa per 2-nya 1,96. Berarti kita bisa membuat selang kepercayaan 95% untuk nilai total populasinya adalah nilai dari total dukanya, sorry ini bukan T ya, tapi tau harusnya. Tau P minus batas skala dari total populasinya tadi. Dan hasilnya adalah kalau M-nya tidak diketahui adalah 18 juta sekian sampai dengan 26 juta sekian. Nah, jika kita bandingkan antara M diketahui dan M tidak diketahui, kalau M diketahui tadi hasil dari standar deviasi total populasinya adalah 2 jutaan. Sedangkan jika M-nya tidak diketahui, hasilnya adalah 2.026.761. Berarti di sini kita ketahui kalau M-nya tidak diketahui ya berarti nilai dari ragam total populasinya semakin besar. Sehingga nanti selang kepercayaan yang dibentuk dari nilai total populasi juga akan semakin lebar. Ya. Bukan semakin mengecil, tapi dia akan semakin lebar karena nilai standar deviasi dari total populasinya juga semakin besar. Kita akan membahas juga dari setelah kita bahas yang untuk nilai rata-rata, nilai total populasi, kita juga akan melihat nilai proporsi dari populasi. Nah, dari sini untuk penduga proporsinya yaitu P topinya, boleh diberi topi ya di sini, adalah jumlahan dari AI dibagi dengan jumlahan dari MI, di mana AI itu adalah total elemen dalam klaster KI yang memiliki karakter yang sama dengan karakter yang diteliti. Jadi misalkan penelitian kita tadi itu mengenai pendapatan. Nanti pendapatan itu kan hal yang ingin kita teliti. Tapi misalkan di situ yang berpendapatan adalah berapa orang sih yang berpendapatan itu dia adalah sarjana ya, sarjana atau pendidikan terakhirnya adalah universitas. Itu adalah A-nya berapa. Nah, kemudian nanti di ragam penduganya itu sehingga bisa jadi seperti ini ya. Dimana bukan lagi YI minus Y bar kali MI, tapi AI dikurangi proporsi yang telah kita peroleh di sini itu kita masukkan ke sini ya, kalikan dengan MI-nya, sehingga nanti selang kepercayaannya yaitu P topi minus T alfa per 2 kalikan dengan ST. T alfa per 2-nya derajat bebasnya adalah N-1 ya. Nah, kita terapkan ke contoh yang data pendapatan. Nah, dari sini sebenarnya di contoh data pendapatan itu kan juga ada nilai dari AI-nya, yaitu rumah yang memiliki IMB ya. Jadi di sini usahakan dia adalah rumahnya sudah memiliki sertifikat IMB. Nah, kita tahu bahwa nanti jumlahan dari 25 kelurahan yang memiliki IMB rumahnya adalah sebanyak 72, dan nanti dari 25 kelurahan itu rumah yang kita survei ada sebanyak 151 rumah tangga, sehingga proporsinya adalah 0,48. Kemudian kita hitung nilai dari varian proporsi ya, dimana nanti hasilnya adalah 0,000544, sehingga standar deviasinya adalah 0,02. Maka selang kepercayaan untuk proporsinya dengan alfa 5% adalah T alfa per 2-nya ada 2 ya, adalah 2. Kemudian mohon maaf ya, backsoundnya mengganggu sekali itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi T alfa per 2-nya adalah 2 dan nilai dari standar deviasi
proporsinya adalah 0,2, sehingga kita hitung selang kepercayaannya proporsi populasi antara rumah tangga yang memiliki EMB itu antara 0,44 sampai dengan 0,52. Kemudian kita juga perlu untuk menentukan ukuran sampelnya atau cluster sample size-nya. Nah, dari sini kita bisa menduga atau menetapkan ukuran sampelnya berdasarkan dua cara, yaitu rata-rata populasi maupun dari proporsi. Nah, kalau di sini berarti yang untuk nilai rata-rata populasi itu sebenarnya kita harus melakukan survei pendahuluan dulu. Jadi dari survei pendahuluan itu kita akan memperoleh nilai variannya, ya. Dari nilai varian, karena tadi survei pendahuluannya itu sebesar N bintang, dimana cukup kecil yaitu 5-10 klaster saja, nggak usah banyak-banyak ya, sehingga nanti nilai dari variannya itu bisa kita hitung menggunakan rumus yang sama dengan yang sebelumnya dari varian populasi ya, tapi varian rata-rata populasi, tapi N-nya itu adalah N bintang. Kemudian Y-barnya masih sama dengan sebelumnya, ini sama dengan sebelumnya semuanya ya. Kemudian setelah itu kita juga berarti nanti yang Y-bar di sini itu juga harus dihitung menggunakan rata-rata yang ini ya. Ini dengan catatan M-nya diketahui. Kemudian M-barnya bisa dihitung menggunakan ini. Nah, M-bar ini, M kecil bar itu digunakan dalam menghitung nilai atau menduga nilai dari M-bar yang ada di N-nya ini. Jadi setelah kita menghitung nilai varian dari rata-rata tadi, kita tulis dengan SC kuadrat, itu baru kita menghitung nilai N-nya atau ukurannya ya. Dengan rumus ini, N besar itu adalah banyaknya kelompok atau klaster dalam satu kota tadi, atau banyaknya kecamatan yang ada dalam satu kota, atau banyaknya kelurahan yang ada dalam satu kota. Kemudian Z-nya itu adalah 1,96, kalau alfanya 5%, ya, itu dikuadratkan. Kemudian nilai dari varian C ini kita peroleh dari ini. Dan G-nya ini adalah ketetapannya nanti kita sampai berapa, seperti itu. Dimana nanti ya kan, di sini kita tahu nilai dari varian populasinya itu kita duga dengan varian sampel atau dari survei pendahuluan. Sedangkan nilai dari M besar barnya itu diduga dengan M kecil. Nah, yang kedua itu adalah yang dari proporsi. Kalau dari proporsi, kita juga tahu nilai dari varian proporsi adalah bisa dihitung seperti ini. Ya, kemudian nilai proporsinya adalah ini, dan ini hasilnya itu nanti kita masukkan ke sini. Jadi langkah-langkahnya sama dengan yang tadi, tapi yang tadi kita anggap sebagai survei pendahuluan, ya. Dimana nanti juga ada G yang kita tetapkan atau galatnya yang kita tetapkan. Nilai dari varian populasinya adalah dari sini ya. Ini kita akan masukkan sini, kita duga dari sini. Dengan M barnya juga sama, kita bisa duga dengan M kecil bar. Nah, misalkan dari yang data pendapatan rumah tangga tadi, itu dia adalah menggambarkan keadaan awal atau survei pendahuluan. Ya, maka kita nanti akan melakukan survei lagi yang sebenarnya, karena itu tadi adalah survei pendahuluan, berarti nanti kita akan melakukan survei lagi. Kemudian kita tetapkan bahwa galat penduganya itu tidak boleh lebih dari 500.000. Ya, dimana nanti di sini alfa yang kita gunakan masih tetap 0,05. Berarti berapa ukuran klaster yang akan dipilih ya? Berarti kita hitung dulu, tadi sudah tahu bahwa N bintangnya adalah 25. Kemudian sigma I sampai dengan N bintangnya di sini ya, N bintang. Nilainya adalah ini dan galatnya adalah 500. Sorry, ini 500 ya.
bukan 500.000. Jadi kalau misalkan ini sudah kita dalam ribu rupiah berarti itu harusnya ya. Nah, ini kita samakan berarti G-nya adalah 500. Baru kita masukkan, kita hitung dulu nilai, oh Y bar-nya kita sudah tahu ya. Dan nilai sigmanya juga sudah tahu, kita tinggal masukkan ke sini aja, hasilnya seperti ini. Baru kita masukkan ke N kecilnya berapa? N kecilnya adalah 25, N besarnya 415, Z alfa, Z-nya adalah 1,96, sigma C kuadratnya adalah ini, kemudian G-nya adalah 500, M bar-nya adalah 6,04 ya, berarti nanti diperoleh 162,566, atau kita bisa bulatkan bahwa nanti klaster yang kita ambil atau kelurahan yang kita ambil untuk survei yang asli itu adalah sebesar 163. Nah, kita harus memiliki 145 kelurahan dalam satu kota itu, listnya apa saja. Kemudian kita akan mengambil 163 kelurahan secara random. Nah, untuk pengambilan secara random bisa saja kalian menggunakan rumus atau fungsi sampel pada R ya. Seperti ini ya, karena ada 415 kelurahan dan kita ambil 163, berarti ini akan kita enter. Jadi ini ada listnya. Jadi yang kita ambil adalah kelurahan nomor 8, kelurahan nomor 206 dan seterusnya. Ini ada sebanyak 163. Oke, untuk pendudukan yang kedua berdasarkan proporsi populasi, di mana galetnya harus kurang dari sama dengan 0,04 ya. Seperti itu, maka dimana kita tahu nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N bintang adalah AI min P kali M I, yang nanti hasilnya akan dikuadratkan baru dijumlahkan, yaitu 12,67. Maka nilai dari variannya adalah 12,67 dibagi dengan 25 minus 1, yaitu 0,53. Dan M bar duganya kita bisa dengan M bar kecil, yaitu 6,04, masih sama. Kemudian kita masukkan saja di sini ke rumus dari N-nya ya. N besarnya 415, Z-nya adalah 1,96, variannya adalah 0,53, kemudian G-nya adalah 0,04. Berarti hasilnya adalah 32 atau 0,6, atau dia adalah 32 klaster. Jadi di sini kalau misalkan hasil dari proporsi dan juga rata-rata itu kan berbeda sangat jauh, 163 dan 32. Kalau kalian lebih cenderung ke yang rumah ber-IMB, jadi rumah IMB itu benar-benar memiliki kriteria untuk melihat apakah dia sudah baik. Kalau dari saya, kalau nanti dua-duanya ini bisa diambil atau digunakan, lebih cenderung gunakanlah jumlah sampel yang lebih besar, yaitu dari punyanya si rata-rata, ya kan? Yang berdasarkan rata-rata kan diambil 163 daripada punyanya yang proporsi, yaitu 32. Karena apa? Dari sini karena kalau 32 berarti kita nanti ada banyak klaster yang belum kita teliti atau yang tidak dapat dijadikan gambaran. Tapi kalau kita sudah mengambil cukup banyak, berarti dia sudah akan mewakili 32 klaster tersebut. Sekian dulu untuk klaster sampling. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.